Shalom, haleluya. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai kita umat-umat Tuhan. Kita akan sembah Dia, kita akan puji Dia. Kita beri yang terbaik kepada Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami mau masuk, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya kita mau masuk di dalam altarnya Tuhan. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tanganmu, angkat tangan menyembah Dia Allah yang kudus, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sembah Dia. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Haleluya. Mari puji Dia. Haleluya. Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk, haleluya, tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari puji,
Kami masuk di dalam altar kudus-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Haleluya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, kami masuk, haleluya, bersama para malaikat menyembah. Kami sembah, kami sembah. Mari puji Dia, Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tata suci-Nya. Amin, haleluya. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tata suci-Nya, haleluya, haleluya, bersama para malaikat menyembah. Haleluya. Mari puji Dia, Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita sembah Dia. Kita masuk, kami masuk dalam altar-Mu Tuhan, dalam tata suci-Mu. Haleluya, haleluya. Bersama para malaikat menyembah. Oh, haleluya. Mari puji Yesusku.
dalam lagi kita sembah Dia. Kita masuk, kami masuk tata sucinya. Oh haleluya, bersama para malaikat menyembah. Oh, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Haleluya. Haleluya. Masuk dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sembah Dia, tinggikan Dia, bermasmur bagi Dia. Oh haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mengalir, mengalirlah Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalir urapan-Mu, memenuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Urapan Tuhan mengalir, memenuhi umat-umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang besar. Mari kita angkat tangan kita sambut Tuhan. Kita sambut Raja kita, Raja di atas segala raja. Haleluya.
Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Tuhan kita, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Tuhan kita, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Dia, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Tuhan kita, haleluya. Sambutlah Yesus, haleluya. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi katakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja,
yang kami sembah. Kau Allah yang benar, Allah yang mengasihiku, Allah yang hidup. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah, kami muliakan Kau Tuhan, sebab Kau yang layak, Kau yang layak terima pujian kami. Kau yang layak terima penyembahan kami. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Kami sembah. Sembah Dia, bermasmur bagi Dia. Oh, haleluya. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang maha tinggi. Oh, Dia besar, Dia agung. Haleluya. 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 Sana ditinggikan nama-Mu. Oh, sana dimuliakan Kau Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah Kau Tuhan, kudus, kuduslah nama-Mu. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Mulialah Kau Tuhan, betapa mulianya Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Syukur kami bersyukur. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau alasan selama ku hidup. Oh,
kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus Tuhan, pegang tangan kami. Haleluya. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi katakan, pegang kami Tuhan. Haleluya. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi katakan dengan iman. Haleluya. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Amin, haleluya. Kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami boleh menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati semua yang Tuhan sediakan buat setiap anak-anak-Mu, buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan, buat setiap orang yang datang kepada Tuhan, buat setiap orang yang menanti-nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di waktu yang berlalu, yang begitu cepat ini, Tuhan memilih kami, Tuhan memanggil kami. Dan pada saat ini Bapa, kami percaya bahwa ada berkat-Mu yang luar biasa buat kami semua. Ada berkat yang sangat sempurna di dalam kehidupan ini, yang Tuhan sediakan buat setiap umat-Mu, buat setiap orang yang mencari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami semua. Urapi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Amin. Dimanapun mereka menyaksikan acara ini Tuhan. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi mereka semua Tuhan. Amin. Supaya berkat, supaya firman-Mu yang adalah berkat yang sempurna, itu masuk di dalam setiap roh kami, masuk di dalam setiap roh umat-Mu, dan itu menjadi kekuatan, menjadi dasar, menjadi senjata yang bisa mengalahkan semua kekuatan musuh. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siap diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami bisa kembali hadir untuk berbagi di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kami berdoa supaya kita semua bisa hidup di dalam kebaikan Tuhan dan juga bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Bapa di surga. Iya, karena rencana dan kehendak Bapa di surga itu sangat sempurna. Apa rencananya?
memindahkan kita dari tengah-tengah dunia ini. Dunia ini adalah dunia yang sangat mengerikan buat sebuah kehidupan. Dunia ini adalah satu representasi ketidaklayakan daripada kehidupan yang dirancang dan direncanakan oleh Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dunia ini di dalam kendali dan kuasa daripada si jahat atau kuasa daripada si iblis. Ini saya harus sampaikan kepada kita supaya kita orang Kristen bisa menjadi cerdas di dalam roh, bisa semakin memiliki pikiran-pikiran Kristus. Karena hanya orang yang memiliki pikiran Kristus yang memiliki kepintaran, kepandaian. Karena dunia sudah diawali dengan sebuah penipuan dari Taman Eden. Itu artinya bahwa dunia berada di dalam satu kondisi, yaitu bahaya besar. Karena setiap manusia yang lahir di dalam dunia ini pasti akan dihadang, akan dihabisi dengan kematian. Itu kita harus mengerti, ya. Dunia ini dikendalikan oleh si jahat dan manusia sangat berbahaya kalau manusia hidup di dalam dunia ini tanpa kuasa Tuhan, tanpa kasih Tuhan, tanpa firman Tuhan. Dan itulah yang menunjukkan kepada kita betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia turun dari surga. Untuk apa? Untuk ada bersama-sama dengan kita. Untuk menjadi penolong, untuk menjadi penyelamat bagi setiap kita. Kita bersuka cita bahwa Tuhan Maha Baik terus mengasihi manusia. Tuhan Maha Baik terus hadir di dalam kehidupan ini untuk melakukan sesuatu yang begitu sempurna buat kebaikan manusia itu sendiri. Mungkin banyak orang yang tidak percaya bahwa dunia ini dikendalikan dan dikuasai oleh setan. Mungkin banyak orang yang tidak percaya bahwa dunia ini dikendalikan dan dikuasai oleh setan. Saya ingin katakan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini sesungguhnya seperti itu. Sesungguhnya seperti itu. Kita perhatikan manusia, sejak dari kecil manusia sudah sangat pandai untuk berbohong. Kenapa bisa seperti itu? Padahal tidak ada yang mengajari manusia untuk berbohong. Bahkan tidak ada satupun manusia yang ingin dibohongi. Tidak ada, saudaraku. Tetapi kenyataannya, sejak dari kecil manusia, sejak dia mulai pintar berbicara, secara otomatis dia pintar juga dengan berbohong. Bahkan mungkin dia jauh lebih pintar berbohong daripada dia pintar bicara. Kalau pintar bicara mungkin dia harus belajar dulu. Dia harus belajar dulu bagaimana cara berbicara yang baik, bagaimana menggunakan kata-kata yang baik, yang sopan, bagaimana menggunakan kata-kata yang kalimatnya enak didengar. Tapi kalau berbohong tidak perlu belajar, pintar dengan sendirinya. Kita tidak bisa menyangkali ini. Kita tidak bisa menghindari ini. Tapi yang penting kita harus mengerti, inilah dunia. Dunia yang penuh dengan kejahatan. Karena dunia seperti itu. Tidak ada satupun manusia yang ingin dibohongi.
Orang tua tidak ingin dibohongi anaknya. Anak tidak ingin dibohongi orang tuanya. Apalagi pasangan. Apalagi pacaran. Kalimat-kalimat seperti itu paling sering muncul. Jangan sampai kamu bohongi saya ya. Tapi manusia seperti itu. Kita mau menyangkal bagaimana? Kita mau menyangkal bagaimana melihat realita dunia seperti itu. Itu adalah sebuah kesimpulan, sebuah kenyataan bahwa dunia ini dikendalikan oleh si jahat. Oleh sebab itu, Tuhan perlu turun ke dalam dunia ini. Tuhan perlu datang, perlu hadir di dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk mematikan semua perbuatan-perbuatan si jahat. Nah, oleh sebab itu, karena dunia ini dikendalikan oleh si jahat, maka dunia ini penuh dengan persoalan hidup. Sejak dari kecil, bahkan sejak dari dalam kandungan, manusia sudah memiliki banyak persoalan hidup. Ya, itulah dunia. Saya ingin beritahu kepada kita, saya ingin telanjangi dunia ini supaya kita tahu bahwa kita berada di dunia yang sangat berbahaya. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita tahu bagaimana seharusnya kita hidup. Sejak dari dalam kandungan, orang tua kita sudah bolak-balik ke rumah sakit. Cek, jangan-jangan nanti ada persoalan. Jangan-jangan nanti ada masalah. Dicek kiri, cek kanan. Itulah dunia. Padahal Tuhan ciptakan dengan sempurna. Tapi begitu hadir di tengah dunia ini, karena dunia dikendalikan oleh si jahat, jadinya seperti itu. Belum lagi mikirkan bagaimana keluarinnya. Orang tua berpikir keras. Persoalan sudah menunggu. Belum kita lahir saja persoalan sudah menunggu. Orang tua sudah harus kerja keras. Karena apa? Karena kelahiran manusia saja itu sudah persoalan. Siapa yang akan melahirkannya? Yang akan menolongnya? Bidan mana? Perawat mana? Dokter mana? Itu sudah persoalan di dalam hidup ini. Biayanya berapa? Melahirkan di rumah sakit mana? Bisa pakai BPJS enggak? Itu kan persoalan semua. Nah, oleh sebab itu pada hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menang atas semua persoalan hidup. Kalau kita perhatikan di tengah-tengah dunia ini, sekolah itu dimulai dari sejak manusia masih kecil. Kenapa bisa seperti itu? Itu menunjukkan bahwa dunia ini lautan permasalahan. Ya, kalau saya cuma bilang gudang permasalahan, mungkin tidak terlalu banyak. Dunia ini lautan masalah. Dunia ini lautan masalah. Kenapa sekolah dihadirkan? Supaya manusia belajar. Supaya manusia meningkatkan kepintarannya. Supaya manusia bisa menjadi cerdas di dalam hidup ini. Untuk apa? Untuk mengatasi persoalan hidup. Mengatasi masalah hidup.
mulai belajar dari TK, dari playgroup. Mungkin ada lagi di bawah playgroup, saya juga nggak terlalu ikuti sekarang ini. Kalau dulu di zaman saya paling TK doang, taman kanak-kanak. Ya, sekarang sudah ada playgroup, nggak tahu lagi mungkin ada lagi ini di bawah playgroup. Atau mungkin nanti tiba-tiba nanti ada lagi sekolah-sekolah lagi di dalam kandungan. Untuk apa? Untuk dididik supaya nanti waktu lahir nanti bayi sudah pintar sendiri. Cara keluarnya seperti ini. Dunia ini masalah besar. Dunia ini persoalan besar. Tapi sehebat apapun manusia berjuang, sehebat apapun manusia belajar, tetap masalah, tetap persoalan jauh lebih besar daripada semua itu. Karena manusia tidak bisa mengatasi persoalan, maka manusia akan mengalami yang namanya jalan buntu. Pikirannya bisa hang sendiri, bisa buntu sendiri. Kenapa dia stres? Itu karena buntu, tidak ada jalan. Itu karena apa? Karena persoalan besar. Karena masalah terlalu besar di dalam hidup manusia. Dikit-dikit stres. Gua depresi, stres berat. Tidak ada jalan keluar. Makanan juga bisa jadi persoalan. Karena apa? Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Karena makan ini nanti asam urat, makan ini bisa asam lambung, makan ini nanti bisa jadi muka asam. Segala macam. Itu jadi persoalan besar di dalam hidup manusia. Nah, tentunya kita manusia, kalau kita mau menjadi orang yang sukses di dalam hidup ini, tentu kita bisa menang terhadap persoalan hidup. Itu kan yang menjadi impian setiap kita. Bagaimana caranya kita bisa menang? Tentunya kita harus memiliki sesuatu yang lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi. Karena kalau persoalan lebih besar daripada apa yang kita miliki, maka kita akan dikuasai oleh persoalan. Kita akan hidup di dalam penderitaan, kita akan hidup di dalam kekalahan, kita akan hidup di dalam siksaan. Karena persoalan jauh lebih besar daripada kemampuan kita. Kita butuh sesuatu yang lebih besar daripada persoalan itu, baru kita bisa menang atas persoalan. Kan alurnya seperti itu. Caranya, metodenya seperti itu. Kalau kita mau menang atas persoalan. Persoalan terus menerus hadir. Ada bertriliun-triliun persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Cuma masing-masing berbeda, ya. Di dunia ini ada bertriliun-triliun persoalan. Jauh lebih besar daripada jumlah manusia itu sendiri. Manusia ada mungkin hanya 7 miliar di dunia saat ini. Tapi persoalan ada bertriliun-triliun di dalam hidup ini. Manusia, persoalan terbesar yang membuat manusia menderita secara mengerikan itu karena apa? Karena tidak menemukan jalan keluar. Kenapa manusia mati, saudaraku? Itu persoalan terbesar. Itu persoalan terbesar. Kenapa manusia bisa mati? Apakah ada manusia yang ingin dia mati? Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan dia harus mati. Ini menunjukkan kepada kita bahwa persoalan tidak bisa diatasi.
Kita mau minta bantuan siapa untuk mengatasi? Tidak bisa. Kita mau minta bantuan dokter, dokter pun terbatas. Kita mau minta bantuan orang tua apalagi sangat terbatas. Kita mau minta siapa? Mau minta bantuan teman apalagi? Tidak bisa. Karena persoalan jauh lebih besar, masalah jauh lebih besar, makanya manusia sudah tidak punya jalan keluar, akhirnya apa? Satu-satunya menyerah di dalam kematian. Persoalan terlalu besar hadir, persoalan terhadap penyakit, persoalan terhadap kelemahan tubuh, persoalan terhadap kecelakaan, persoalan terhadap bencana. Itu menghadang manusia. Untuk membuat manusia tidak bisa keluar dari situ. Dan manusia harus menyerah. Pada saat manusia menyerah total, maka kematianlah yang hadir. Itulah persoalan, ujung daripada persoalan. Dan itulah awal daripada penderitaan, siksaan yang begitu mengerikan yang hadir di dalam kehidupan manusia. Kita harus berpikir dengan mengenakan pikiran Kristus. Untuk apa? Untuk kita bisa mengalahkan setiap persoalan yang terjadi di dalam hidup ini. Coba kita lihat di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-7. Kita baca di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-7. Yohanes 7 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Ya, dunia tidak dapat membenci kamu. Dunia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dunia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Itu yang saya katakan tadi dari awal. Ya. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan dunia yang dikuasai oleh iblis ini adalah sesuatu yang jahat. Itulah yang menciptakan masalah demi masalah yang terus hadir di dalam kehidupan manusia. Itulah satu pembuktian bahwa dunia ini dikendalikan oleh si jahat. Nah, kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan 37. Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Penindasankah? Atau kesesakan? Atau kesesakankah? Atau penganiayaan? Iya, atau penganiayaankah? Ini persoalan semua nih, ya. Penindasan, kesesakan, ini persoalan semua. Ini persoalan yang sangat-sangat bagian-bagian yang kecil-kecil di dalam hidup ini. Terus. Atau kelaparan. Atau kelaparan. Atau ketelanjangan. Atau ketelanjangan. Atau bahaya. Atau bahaya. Atau pedang. Atau pedang. Siapa yang bisa memisahkan kita? Dan ini adalah persoalan. Terus kita lihat ayat 36. Seperti ada tertulis. Seperti ada tertulis. Oleh karena engkau. Oleh karena engkau. Kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ya, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Perhatikan baik-baik. Persoalan yang terjadi.
yang dituliskan di dalam Roma 8 ayat 35. Ini persoalan-persoalan yang akan membuat manusia berakhir dengan mengerikan. Tadi saya sudah katakan di awal ada bertriliun-triliun masalah yang hadir di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena dunia dikendalikan oleh si jahat. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena ini adalah merupakan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan esensinya hanya satu, saudaraku. Tuhan ingin memindahkan kita dari dunia yang jahat ini, dipindahkan ke dalam kerajaan surga. Itu tujuan Tuhan. Dunia ini harus ditelanjangi. Dunia ini harus dibuka segala kedoknya. Karena dunia dikendalikan oleh iblis. Harus diberitahu supaya kita memiliki kecerdasan pikiran Kristus. Kita harus tahu kebenaran yang sesungguhnya. Bukan cuma sibuk bahas doktrin. Dunia ini loh harus ditelanjangi. Supaya kita mengerti kita harus seperti apa hidup di dalam dunia ini. Karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib hanya satu tujuannya. Untuk menyelamatkan kita. Memindahkan kita dari dunia yang bertriliun-triliun masalah. Apa yang dituliskan oleh Paulus di dalam Roma, pasal yang ke-8 ayat 35. Ini hanya beberapa jenis persoalan, tapi ini persoalan-persoalan yang berat. Persoalan-persoalan yang berat seperti itu, jika diperhadapkan dengan kuasa dari Tuhan Yesus, itu tidak bisa menang. Coba kita lihat dulu, kita ulang ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus? Penindasankah? Penindasankah? Atau Penindasan kesesakan? sebentar. Penindasankah? Manusia kalau ditindas, ini salah satu persoalan yang berat, yang bisa membawa manusia untuk berakhir di dalam kengerian yang begitu luar biasa. Ditindas. Ditindas itu menderita. Ditindas. Disiksa. Kata ditindas itu mungkin lebih pas kalau kita arahkan kepada yang namanya penjajahan. Makanya tidak ada satu bangsa pun yang ingin dijajah. Tidak ada satu manusia pun yang ingin dijajah. Semua ingin hidup bahagia. Tapi sejak manusia hadir di dalam dunia ini, maka penindasan sudah mulai masuk di dalam hidupnya. Mau keluar saja sudah ditindas habis-habisan sama dunia. Cuma kan kita nggak ngerti selama ini. Karena pikiran Kristus belum masuk di dalam hidup kita. Makanya saya buka pada kesempatan ini, untuk apa kita jadi cerdas, kita mengerti. Belum lahir saja kita sudah ditindas. Ditindas dengan apa? Ditindas dengan biaya. Ditindas dengan kondisi. Itu sudah beban-beban yang menindas hidup orang tua. Pada saat manusia sebelum lahir, sudah seperti itu keadaannya. Belum lagi kalau dia lahir nanti. Kita lihat selanjutnya, penindasan apa lagi? Atau kesesakan? Iya, sesak. Sesak sekali hidup ini. Nggak enak betul. Mau ke kiri tidak nyaman, mau ke kanan tidak nyaman, mau ke depan juga tidak nyaman, mau ke belakang juga tidak nyaman.
Manusia akan digiring sampai ke situ. Ya, mau maju kena, mundur juga kena. Mau ke kiri kena, ke kanan juga kena. Mau naik juga, semuanya jadi masalah di dalam hidup ini. Sesak sekali hidup ini. Sesak di dalam rumah tangga, sesak di dalam pendidikan, sesak di dalam apa persoalan, di dalam pertemanan. Semua sesak. Ujung-ujungnya manusia stres, depresi. Ujung-ujungnya lagi apa? Bunuh diri. Kalau tidak bunuh diri, nanti dibunuh oleh keadaan. Dibunuh oleh penyakit kah? Dibunuh oleh COVID kah? Dibunuh oleh jantung kah? Dibunuh oleh apa lagi? Lever kah? Dibunuh oleh apa lagi? Segala macam. Persoalan terus menghajar hidup manusia. Manusia mau lari kemana? Kita perlu satu kuasa yang bisa membuat kita menang atas persoalan hidup ini. Kita perlu itu kuasa yang besar yang bisa mengatasi setiap masalah hidup kita. Jangan hidup dengan kekuatanmu sendiri, teman-teman. Jangan hidup hanya karena engkau punya pengetahuan S1, S2, S3. Mau sampai S7 pun persoalan jauh lebih besar daripada pikiranmu. Otak kita cuma sebesar bapau. Enggak usah sok-sokan lah dengan pengetahuan. Kita perlu Tuhan di dalam hidup ini. Kita perlu dekat Tuhan. Kita perlu menyatu dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mengatasi bertriliun-triliun masalah di dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa. Manusia tidak bisa, saudaraku. Dan itu yang ditulis oleh Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 35. Kita lihat lagi persoalan selanjutnya. Ini hanya beberapa butir persoalan. Atau penganiayaan. Penganiayaan. Ya. Kenapa manusia suka menganiaya? Dan ada yang dianiaya. Karena pikirannya dikendalikan oleh iblis. Ya. Dikit-dikit kerjanya cuma aniaya, menghabisi orang. Habisilah dia. Bunuhlah dia. Darahnya halal. Itu kenapa? Karena pikirannya dikuasai iblis. Manusia diajarin untuk saling menyiksa. Manusia diajarin untuk saling menganiaya. Kembali lagi saudaraku, saya ingin kita benar-benar melihat jelas dunia ini sangat jahat. Ini firman. Ini terang. Firman adalah terang. Hanya firman yang bisa buka rahasia ini. Tanpa firman kita tidak akan tahu dunia ini. Dunia ini sangat jahat. Galatia 1 ayat 4. Coba kita lihat Galatia 1 ayat 4. Galatia 1 ayat 4. Ya. Yang telah menyerahkan dirinya. Yang telah menyerahkan dirinya. Siapa itu? Tuhan Yesus sendiri. Karena dosa-dosa kita. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Kenapa kita berdosa? Kembali lagi, dunia ini jahat sekali. Dunia ini ngajarin kita untuk terus berbuat dosa. Dunia ini mendorong, memaksa kita untuk berbuat dosa. Padahal dosa itu sesuatu yang sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi dunia mendorong manusia untuk berbuat dosa terus. Bagaimana manusia bisa selamat? Bagaimana manusia bisa pulang ke surga? Tidak bisa. Kita ini orang najis. Kita ini manusia semua orang kotor, saudaraku. Ya, jangan sok-sokan. Kita tidak perlu juru selamat, nanti kita bisa pulang ke surga. Itu mimpi buruk Anda semua. Itu omong kosong, itu mustahil. Tidak bisa Anda pulang ke surga kalau tidak ada juru selamat. Terus. Untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Iya, untuk melepaskan kita dari dunia jahat sekarang ini. 2000 tahun yang lalu lewat Paulus, dunia ini sudah diceritakan dengan jelas. Cuma karena manusia tidak memiliki firman, manusia menolak firman, bahkan banyak orang mengatakan ini firman palsu. Padahal otaknya yang dikuasai setan.
Tuhan memberikan firman untuk menuntun dia kepada kebenaran, untuk membawa dia kepada kehidupan, untuk membawa dia dekat kepada Tuhan, untuk membawa dia masuk dalam kerajaan surga, malah dia tolak. Malah kebenaran dia katakan palsu. Palsu itu apa? Itu setan kalau yang palsu-palsu begitu. Dunia yang mana? Dunia yang jahat. Kenapa saya beritahu ini? Supaya kita mengerti bagaimana seharusnya kita hidup di tengah dunia ini. Dunia ini harus ditelanjangi, saudaraku. Banyak orang tidak mengerti. Banyak orang tidak mengerti tentang dunia ini seperti apa. Mereka pikir mereka hidup di dalam dunia ini sudah tidak ada, pokoknya hiduplah di dalam dunia ini. Sudah bahagia sekali. Dunia ini membuat manusia semua mati, saudaraku. Dunia ini jahat sekali. Dunia ini dunia yang jahat sekali. Oke, Galatia 1 tadi ayat 4 ya. Dunia ini dunia yang jahat. Nah, kita kembali lagi ke Roma 8 ayat 35 tadi. Persoalan-persoalannya. Atau kelaparan? Iya, kelaparan. Kelaparan. Manusia nanti akan digiring. Ini persoalan-persoalan, walaupun hanya beberapa bagian kecil, tapi ini persoalan-persoalan kelas berat yang mewakili daripada semua persoalan-persoalan yang lain. Kelaparan, manusia tidak punya makanan. Betapa ngerinya dunia ini. Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Coba kita lihat lagi. Kelaparan. Kelaparan hadir di mana-mana. Ini sekarang belum terlalu terlihat. Ya, belum terlalu terlihat. Tapi nanti kalau setan hadirkan lagi satu virus yang lebih ganas dari COVID, maka kelaparan sudah semua manusia. Ini baru virus kecil nih COVID ini. Setan buat hadir dan menyerang hidup manusia. Terus. Atau ketelanjangan. Ketelanjangan. Manusia akan digiring sampai nanti ketelanjangan. Tidak punya pakaian. Jahat sekali dunia ini. Kenapa? Karena itulah tujuan daripada iblis untuk memiskinkan semua manusia. Tapi ada berita gembira saya ingin beritahu kepada Anda. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua di atas kayu salib. Makanya dia berkata, sudah selesai. Semua persoalan sudah aku selesaikan. Aku selesaikan. Semua ketelanjangan manusia sudah ditanggung oleh ketelanjangan Tuhan di atas kayu salib. Makanya sungguh kerasukan setanlah manusia yang berkata bahwa Tuhan berkolor. Itu Anda kerasukan setan. Tuhan begitu baik, menanggung, menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Tapi kita berpikiran karena pikiranmu dikuasai iblis, maka engkau mengira bahwa Tuhan berkolor. Karena manusia itu akan telanjang. Ya. Kenapa? Karena pada saat akhir dari hidup manusia akan ditelanjangi, dilucuti semua. Itulah yang ditanggung oleh Tuhan. Ya. Jadi orang cerdas sedikit, jangan makin hari makin goblok hidupmu. Oke, kita lihat lagi. Atau bahaya. Atau bahaya. Ya, bahaya saya sudah nggak usah jelaskan lah. Ya, salah makan ikan, ketelan tulang ikan saja bisa mati, bisa bahaya. Ya, jalan kepleset saja di kamar mandi, tiba-tiba angkat sudah game over. Ya. Berdiri-berdiri lagi di tengah jalan, tiba-tiba serangan jantung, udah game over juga manusia. Bahaya di mana-mana. Bahaya di mana-mana. Bahaya di dalam mobil, bahaya di dalam bus, bahaya di motor, bahaya di hotel. Bahaya di mana? Di istana, dimanapun bahaya di mana-mana. Itu yang mengejar terus hidup manusia. Makanya saya tidak tahu kok ada manusia yang berdoa minta hidup 120 tahun. Minta hidup seperti kayak umur Musa. Saya nggak ngerti pikiran apa yang ada di dalam pikiran mereka. Nggak rindu pulang ketemu dengan bapaknya di surga.
Terus kita lihat lagi. atau pedang. Atau pedang. Ya, dulu kan belum ada senjata. Makanya Paulus hanya bisa gambarkan pedang, ya. Siapa yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus? Semua persoalan bahaya-bahaya sudah diceritakan tadi. Kesesakan, penderitaan, ketelanjangan, kelaparan, pedang. Tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Terus kita lihat ayat 36. Seperti ada tertulis, Seperti ada tertulis. oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang Oleh hari. karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Maksudnya begini, dengar baik-baik. Ya, Tuhan itu menghendaki kebaikan hadir di dalam hidup manusia. Tetapi iblis ini, karena iblis ini begitu jahat, iblis tidak suka itu. Makanya Paulus bilang, oleh karena engkau, iblis terus. Engkau menghadirkan kebaikan, tapi iblis terus menghadirkan kejahatan di dalam hidup ini. Terus kita lihat ayatnya. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Iya, kita ini manusia dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Siap untuk dibantai, dimusnahkan sama iblis. Tapi lihat ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Iya. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tapi, coba kita ulang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Iya, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Menang saja sudah baik. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa? Karena kita tidak hidup sendiri. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih Kristus jauh lebih besar daripada semua kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Ya. Kasih Tuhan Yesus itu jauh lebih besar daripada semua persoalan yang ada di dalam dunia ini. Kebencian, kemarahan, semua pembunuhan yang mereka perhadapkan dengan Tuhan. Kasih Tuhan jauh lebih besar. Mereka begitu benci dengan Tuhan. Salibkan Dia. Kami tidak suka dengan orang ini. Biarlah darahnya ditanggung oleh anak-anak kami. Kami tidak mau Dia. Salibkan Dia. Kematian mereka perhadapkan dengan Tuhan. Pembunuhan mereka perhadapkan dengan Tuhan. Tapi saya ingin beritahu kepada Anda, kasih Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Apa kata Tuhan Yesus? Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka memang orang-orang jahat, tapi kasih Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Bagaimana Anda bisa menang terhadap persoalan? Anda perlu kasih Tuhan Yesus. Itu sebabnya kalau Anda hidup di dalam kasih Tuhan Yesus, Anda akan kaya dengan pengampunan. Anda tidak akan pernah merasa tertindas di dalam hidup ini karena kasih Tuhan. Kalau kasih kebaikan Tuhan hadir di dalam hidup kita, itulah yang membuat kita menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Kasih Tuhanlah yang menyelamatkan hidup kita. Kita perlu kasih Tuhan. Ya, tanpa kasih Tuhan kita tidak mungkin bisa selamat. Oke? Kenapa? Karena kita dari awal sudah ada di dalam kekuasaan iblis, di dalam kekuasaan dosa. Dari Taman Eden. Itu artinya manusia dikuasai dan dikendalikan oleh setan. Hanya orang yang kembali menerima kasih Tuhan, itulah yang bisa mengalahkan dunia ini. Mari teman-teman, pada kesempatan ini, kasih Tuhan akan dicurahkan di dalam hidup. Bagaimana engkau bisa menang terhadap persoalan? Persoalan-persoalan yang mengerikan, pedang, aniaya, kesesakan, ketelanjangan, itu yang akan membuat manusia mati kan? Makanya di kayu salib, semuanya itu dialami dan ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Pedang,
sesuatu yang tajam, yang melukai badannya Tuhan. Tidak mampu mengalahkan karena kasih jauh lebih besar. Pengampunan Tuhan sediakan. Kita ini kan terbiasa hidup dengan pedang, hidup dengan senjata. Kalau kita sudah tidak suka di dalam puncak kehidupan manusia, karena karakter manusia sudah dikuasai setan, maka manusia akan menggunakan sesuatu yang tajam untuk apa? Untuk saling menghabisi dengan satu dengan yang lain. Tapi ingat baik-baik saudaraku, kasih Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Karena apa? Karena Dia beri pengampunan buat semua manusia. Untuk apa? Supaya manusia bisa pulang ke surga. Makanya inilah yang dikatakan firman Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia buka jalan. Semua kenajisan, semua persoalan-persoalan yang membuat manusia hidup di dalam hal yang begitu berbahaya, semua sudah selesai. Tuhan Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. Tidak ada lagi persoalan di dalam hidupmu, nak, kalau engkau terima kasih Tuhan. Tidak ada lagi persoalan di dalam hidupmu kalau kasih Tuhan turun di dalam hidupmu. Karena apa? Karena kasih Tuhan jauh lebih besar daripada semua persoalan. Mari kita datang, buka hatimu, kita sambut kasih Tuhan yang luar biasa itu. Tuhan Yesus, Haleluya. Terima kasih. Kau lihat umatmu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Mungkin mereka selama ini hidup dengan satu kondisi yang begitu mengerikan. Mungkin mereka selama ini menderita karena ada begitu banyak persoalan yang tidak pernah selesai di dalam hidup ini. Tuhan, hanya kasih-Mu. Pada siang hari ini firman-Mu sudah hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dan mereka semua butuh kasih-Mu Tuhan. Tidak ada satu pun yang dapat mengisi. Dan mereka semua butuh kasih-Mu Tuhan. Tiada satu pun. Roh Kudus, urapi mereka. Haleluya. Biarlah kasih Tuhan Yesus bisa turun di dalam hidup manusia. Mari buka hatimu saudaraku. Kasih Tuhan tidak dijual. Tidak perlu Anda bayar. Dunia ini membutuhkan pembayaran karena dunia ini jahat. Kasih Tuhan itu gratis. Haleluya. Dan buat semua manusia, buat semua persoalan, buat semua kejahatan. Pemberontakan, kata-kata kasar, kata-kata makian, aniaya, membuat Tuhan Yesus tersesak, kesesakan di atas kayu salib. Mereka berdesak-desakan untuk apa? Untuk menggantung Tuhan di situ. Mereka membuat Tuhan telanjang. Itu semua persoalan kita. Tangan Tuhan dipaku karena apa? Karena Tuhan menanggung semua pekerjaan tangan yang dilakukan manusia ditimpakan kepada tangan Tuhan. Semua perjalanan manusia itu ditimpakan kepada kaki Tuhan, dipaku kakinya. Kaki yang sering menuju kepada kejahatan, menuju ke tempat-tempat maksiat, menuju ke tempat-tempat yang mengerikan. Kakinya lah yang menanggung itu. Pikiran-pikiran kita yang jahat, pikiran-pikiran manusia yang penuh dengan percabulan, yang penuh dengan amarah, penuh dengan iri hati, penuh dengan kebencian, penuh dengan fitnah. Semua ditanggung Tuhan, dipaku dengan mahkota duri. Supaya apa? Supaya masalahmu selesai. Supaya persoalan kita selesai. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan siap mencurahkan kasih-Mu. Makanya di akhir daripada semuanya, apa kata Tuhan Yesus? Ampunilah mereka karena kasih Tuhan jauh lebih besar daripada semua kejahatan yang ada di dalam dunia ini yang membuat manusia hidup di dalam persoalan. Saudaraku, mari angkat tanganmu. Kita bersama-sama katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Dia murah hati.
Dialah yang baik itu. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Saudaraku, dimanapun engkau berada, engkau cukup tutup mata saja. Engkau cukup diam. Tuhan, janji-Mu Tutup mata. Dan saya minta semua kita berdiam diri dan biarkan Anda hanya mendengarkan pujian ini. Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Saudaraku, kita tenang sejenak, musik dengan lembut. Mari semua saya mengajak yang di rumah, kita semuanya berdiam diri. Kita tutup mata. Dan pada saat worship leader menyanyikan lagu ini, Anda diam saja, Anda tidak usah ikuti. Dan pada saat pujian ini dinyanyikan, saya akan berdoa, kasih Tuhan akan tercurah di dalam hidupmu. Engkau cukup tutup mata, angkat tanganmu. Dan kuasa kasih Tuhan akan turun di dalam hidupmu. Biarkan worship leader saja yang menyanyikan sendirian lagu ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, saudara angkat tanganmu semua yang ada di rumah. Mari angkat tanganmu. Saya akan berdoa biarlah kasih Tuhan tercurah di dalam hidupmu. Sampai hari ini. Kasih Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada semua persoalan yang sedang engkau hadapi. Tuhan, janji-Mu
terjadi bagi Kasih Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada semua persoalan yang kau hadapi saat ini. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Kasih Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada semua persoalan yang ada di dalam hidup manusia. Ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Kasih Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada semua persoalan yang terjadi di dalam hidup manusia. Tuhan, ku mengangkat Bapakku berdoa biarlah kasih-Mu Engkau lihat angkat. Engkau lihat setiap penderitaan yang dihadapi oleh umat-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Oleh kuasa Roh Kudus, oleh urapan Roh Kudus, kasih Tuhan tercurah di dalam hidupmu. Tercurah di dalam hidupmu. Tercurah di dalam hidupmu. Dan menyelesaikan setiap persoalan yang ada di dalam hidupmu. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Persoalan penyakitmu diselesaikan Tuhan. Persoalan usahamu diselesaikan Tuhan. Kau hebat bagiku. Persoalan rumah tanggamu diselesaikan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Persoalan imanmu, rohanimu juga diselesaikan Tuhan. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku persoalan pendidikanmu juga diselesaikan Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Saudara, tetap angkat tanganmu. Biarkan kasih-Nya mengalir seperti sungai di dalam hidupmu. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan ku sembah. Ku sembah. Mari kita bersama-sama semua yang di rumah kita sembah Dia. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Sekali lagi katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sekali lagi katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Tuhan Yesus, kami bersyukur kasih-Mu jauh lebih besar daripada semua persoalan yang dihadapi oleh manusia. Kasih-Mu sangat sempurna Tuhan. Setiap pribadi yang dipenuhi dengan kasih Tuhan,
maka semua persoalan hidupnya pada hari ini juga selesai. Semua diselesaikan Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak selesai. Sebab itu firman-Mu berkata, kami lebih daripada pemenang. Menjadi pemenang saja sudah suatu hal yang sangat membahagiakan. Tapi yang Tuhan sediakan bagi kami bukan hanya menjadi pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Itulah kebahagiaan, itulah kasih Tuhan, merancang sebuah kehidupan yang penuh dengan kesenangan buat setiap manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak ada Bapa yang seperti Engkau. Mari kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang mengangkat kita ke dalam kemuliaan Tuhan. Berkat yang akan membuat kita memerintah sebagai raja bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Turun di dalam setiap hidup kita. Melalui kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Menyertai kita semuanya. Sampai selama-lamanya. Terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan teman-teman. Kita berjumpa di dalam program sore ibadah jam 5 sore. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan.